Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti sudah tidak sabar untuk pertandingan nanti malam jam 23.00 waktu Indonesia Barat. Inter bertandang ke Napoli. Apakah Inter akan bisa terus melaju dengan tren positif? Karena kemarin 8 pertandingan berturut-turut, 5 di Serie A, 3 Coppa dan 2 adalah Liga Champions, sahabat Bob. Semua hasilnya positif dan sekarang tinggal bagaimana apakah Inter bisa melanjutkannya. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, Napoli sudah memastikan juara Scudetto musim ini, sahabat Bob. Dan kita akan bertandang ke kandang mereka. Dan mereka sudah tidak punya misi, tetapi mereka punya satu misi, menjadikan Osimhen sebagai top skor. Sekarang Osimhen sudah mencetak 23 gol dan Lautaro 20 gol. Mereka bersaing, tetapi kalau secara yang lain mereka sudah tidak perlu lagi gitu loh, sahabat Bob. Tapi sebenarnya yang punya kepentingan besar di sini adalah Inter. Inter pengen mengamankan 4 besar, terus juga pasti pengen merotasi pemainnya. Kenapa? Nanti Rabu besok Inter juga akan ketemu dengan Fiorentina. Terus juga setelah itu Atlanta. Setelah Atlanta juga ketemu dengan Torino. Baru kita akan melaju yang namanya ke Istanbul untuk menghadapi Manchester City di final Liga Champions, sahabat Bob. Jadi bagaimanapun ya ini Inter udah pasti akan merotasi pemain-pemainnya. Jadi kemungkinan besar ya Inter mungkin tidak Onana yang akan menjadi kiper, kemungkinan Handanovic. Tetapi kalau menurut gua sih baiknya Onana. Tapi kita nggak tahu ya. Nah, Darmian mungkin akan digantikan Ambrosio. Acerbi, Bastoni. Nah, Bastoni mungkin akan diistirahatkan, yang akan bermain kemungkinan De Vrij ya. Nah, terus kalau Barella, Brozo. Nah, di sini kemungkinan prediksi pemainnya adalah RG5 kemungkinannya. Nah, di depan kemungkinan Lukaku dengan Korea. Nah, di kiri yaitu Gosen akan diberi kesempatan, di kanan Belanova. Ya, semoga sahabat Bob nanti Inter benar-benar bisa mendapatkan 3 poin. Kenapa? Karena tadi malam Atlanta menang 3-1, AC Milan menang 5-1. Jadi ya untuk menjaga 4 besar Inter harus menang. Nah, kalau kita bicara head to head ya, kalau sahabat Bob di tahun 2023 awal itu adalah paruh musim pertama. Inter adalah tim yang pertama mengalahkan Napoli yang tidak terkalahkan. Itu adalah golnya Dzeko, umpan crossing dari Di Marco, itu mencetak 1 gol. Nah, kayak gini golnya, sahabat Bob. Jadi ini luar biasa. Nah, semoga aja nanti Inter juga bisa menang. Nah, kalau di pertemuan terakhir Inter dengan Napoli, kalau di kandang Napoli terakhir kita juga ketemu itu 1-1. Tapi kalau di kandang Inter selalu menang, di kandang Napoli Inter selalu imbang ya. Semoga malam ini Inter benar-benar bisa menghasilkan 3 poin, sahabat Bob. Jadi ya kita berharap semoga ini terjadi, dan kita berharap juga semua pemain-pemain terus mempertahankan intensitasnya untuk maju ya. Ini sedikit. Nah, kalau menurut gua ya prediksi gua Inter menang, tapi menang tipis. Nah, tapi nggak tahu sahabat Bob melihat pertandingan ini seperti apa. Apakah Inter akan terus mendominasi? Apalagi Inter sudah dalam tren positif dan terus mempertahankan momentum ini, sahabat Bob. Yang paling penting adalah menang, menang, menang. Nah, itu berbicara tentang bagaimana pertandingan nanti malam. Nah, ini yang paling menarik adalah kemarahan Opa Marotta. Kemarin tiba-tiba Liga Serie A itu memutuskan untuk dimajukan pertandingan antara Atlanta dengan Inter. Hanya beda 72 jam ya. Sementara harusnya Inter bermain Senin dini hari atau hari Minggu, tetapi mereka benar-benar melakukan itu, kata Opa. Nah, ini yang tidak dapat dipahami untuk memajukan pertandingan ke hari Sabtu yang bahkan bisa dimainkan pada hari Senin. Dengan melakukan ini membahayakan keselamatan pemain. Dengan final Coppa Italia juga berlangsung yang bisa melampaui waktu normal.
Mengingat Inter menjalani minggu bebas pertama mereka dalam lebih sebulan. Dalam waktu sebulan baru sekarang nih ya. Klub Zhang mengharapkan lebih banyak pengertian, kata Morata. Bahkan memilih hari Minggu tidak akan menyebabkan terlalu banyak ketidakpuasan, catatnya. Tapi sebaiknya mereka mengutamakan kebutuhan televisi. Nah ini sahabat Bob, harusnya Liga Serie A itu berpikir gitu. Inter ini mewakili Italia, terus mereka perlu ya yang namanya perlu istirahat, perlu merotasi pemain. Malah mereka memajukan. Ini sama aja bisa pemain cedera dan ini akan membahayakan gitu loh. Karena dia final Liga Champions hanya tinggal 20 hari. Jadi benar-benar ini harus hati-hati. Nah itu udah keputusan dari Serie A, apa akan berubah atau tidak, kita juga belum tahu. Kita tunggu aja update-nya. Terus sahabat Bob, dengan penampilan Inter yang luar biasa di Liga Champions, melalui babak penyisihan sampai akhirnya ke final, apa yang terjadi? Apa dampak positifnya? Terutama adalah untuk yang namanya nilai klub. Pemilik Inter Suning konsisten dilaporkan menghargai Inter lebih dari 1 miliar. Menurut Football Benchmark, final Liga Champions memberi pemilik lebih banyak alasan untuk menilai tinggi klub. Organisasi mencatat bahwa Inter telah mendapatkan surplus sekitar 80 juta dari babak sistem gugur Liga Champions. Ini berasal dari dua sumber pendapatan. Yang pertama adalah lebih dari 100 juta hadiah yang diambil sejauh ini. Sekitar 2 kali lipat 50 juta yang dibawa dari babak penyisihan grup kompetisi. Lalu ada soal untuk penonton. Inter telah memperoleh 30 juta dari penerimaan penonton, luar biasa ya. Itu adalah pertandingan sistem gugur lewat Porto, Benfica, dan AC Milan. Nah, tolak ukur sepak bola menghitung bahwa surplus ini dapat dikaitkan 3-4 kali lipat bagi organisasi. Berarti Inter telah meningkat 300 juta. Wow ya. Ini kabar gembira. Ya semoga dengan naiknya harga Inter nih jangan jual ya. ini. Tapi ya kita nggak tahu lah, kita akan lihat seperti apa. Nah ini sedikit dari Pandev, mantan pemain Inter yang treble winners ya. Dia bilang gini, Inter dia juga melakukan penampilan yang luar biasa waktu 2010 ya, waktu memenangkan gitu loh. Ditanya apakah menurutnya Nerazzurri dapat mengikuti tahun ini, katanya tahun 2010. Menjawab tentu saja ya, Inter harus mempercayainya. Mereka pantas mencapai final karena menang 2 kali dan itu tidak pernah mudah. Pertimbangkan apa yang mereka rasakan di balik semua tekanan. Semua pembicaraan tentang derby dan balas dendam setelah bertahun-tahun tersingkir di semifinal ya, itu tidak mudah. Tapi Inter membuktikan bahwa mereka adalah tim yang kuat. Itu menggambarkan Inter lolos melawan Milan, kata si Pandev. Jadi ya kita memang luar biasa penampilan Inter. Terus juga ini adalah yang diperebutkan sekarang adalah untuk final nanti Brozo ya pengen memperebutkan tempat di final. Apakah dia akan menjadi cadangan, apakah dia akan menjadi starter, kita hanya akan melihat. Kita berharap karena memang tanpa Brozo Inter juga bisa bagus dengan Hakan, tetapi dengan pertambahan Brozo sekarang ini akan lebih baik. Nah kita lihat Mkhitaryan apakah akan sembuh atau tidak. Nah ini juga ada isu-isu bahwa dia akan dilepas karena dengan usia 30 tahun gaji 6 juta itu memberatkan Inter, katanya seperti itu. Tapi ya kita tunggulah karena memang Brozo ini adalah seseorang regista yang luar biasa. Kalau menurut gua dia layak untuk bermain di final. Tapi kita lihat nanti sahabat Bob. Nah terus juga ini benar-benar Inter serius setelah penampilan Inter, setelah konsistensi Inter di Liga Champions dan juga di Serie A sekarang. Inter sudah menargetkan bintang Atalanta dan Sassuolo sebagai bagian dari skuad berpenampilan baru untuk musim depan. Sahabat Bob tahu bahwa di final Liga Champions ya 2010 tidak ada yang menjadi starter pemain Italia. Sekarang kita melihat ada 5 pemain Italia yang sering menjadi starter. Dan di bangku cadangan juga masih ada Lord Gagliardini, juga masih ada yang namanya si Bellanova. Artinya musim depan apalagi pelatihnya adalah orang Italia, pasti mereka juga pengen pemain-pemain Italia yang ikut andil. Inzaghi paling suka dengan pemain Italia. Nah, menurut Corriere Nerazzurri ingin mempertahankan tema lebih banyak lagi di musim panas. Inter kabarnya siap memprioritaskan 2 pemain muda.
Salah satu adalah Giorgio Scalvini berusia 19 tahun, ya. Terus juga ada gelandang David Pratesi tampil impresif dengan gol ke gawang Inter di San Siro akhir pekan lalu. Oleh karena itu, Inter menjadikan pemain berusia 23 tahun ini salah satu target utama untuk musim depan. Baik Scalvini, Pratesi tidak akan murah, namun Inter akan mencoba untuk menemukan cara mendapatkan mereka. Wow, ini bagus ya kalau mereka bisa memang mendapatkan si Fratesi sama Scalvini, ini luar biasa gitu loh. Nah, terus sahabat Bob, nanti di pertandingan melawan Napoli sekarang si Toro sudah mencetak 99 gol di Inter dan dia mengejar gol ke 100 dia, dan ini luar biasa ya penampilan dia dan konsisten dia. Semoga benar-benar dia mencapai gol yang ke 100 di Inter sahabat Bob. Nah, kita tunggulah seperti apa nanti, apakah benar-benar Inter bisa mendapatkan 3 poin. Kalau gue yakin Inter bisa dapatkan, tapi ya kita tetap membumi, tetap mempertahankan semangat, spirit, karakteristik bagaimana menjadi yang terbaik. Oh ya, sedikit nih juga ada berita gembira bahwa situs dewasa My Club menawarkan diri sebagai sponsor dengan 100 juta. My Club mengusulkan seperti yang diklarifikasi oleh Daily Mail. Sebenarnya tawaran adalah 100 juta euro yang tersebar selama 6 tahun. Mike Ford, wakil presiden portal, mengklarifikasi, kami menangani penetrasi pasar vertikal baru, sama seperti pemain Inter, menempatkan bola mereka di ruang sempit, mencetak gol, kami mencoba hal yang sama. Jadi ya, My Club ini adalah portal dewasa ya sahabat Bob. Nah, ini dia menawarkan diri untuk menjadi sponsor Inter, tapi kita nggak tahu apakah Inter mau atau tidak, karena memang yang dari Arab itu ada 3 dan juga pilihannya juga sudah mendekati ke Qatar Airlines. Tapi kita lihatlah siapa yang akan. Tapi penawaran ini juga luar biasa ya, lumayan 100 juta gitu loh. Tapi ya kita berharap yang terbaik buat Inter. Terus sahabat Bob, nanti malam gua akan coba live untuk bersama sahabat Bob waktu kita melawan Napoli. Semoga 3 poin dan kita tetap semangat sahabat Bob. Menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.